Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aresti Polinda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 NPM 2088201040. Baik, di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Selamat Tinggal karya Terelie yang diterbitkan pada tahun 2020. Baik, di sini saya akan menyampaikan sinopsis novel ini, identitas novel ini untuk memenuhi mata kuliah kajian prosa fiksi. Untuk identitas buku ini, novel ini berjudul Selamat Tinggal karya Terelie. Ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbitnya yaitu 2020. Tempat terbitnya ada di Jakarta. Ketebalan bukunya ini 360 halaman. ISBN-nya yaitu 978902067481. Ini harganya 85.000. Baik, di sini saya akan menyampaikan ringkasan cerita dari novel ini. Dikisahkan seorang laki-laki yang bernama Sintong Tinggal. Pemuda ini berasal dari Medan. Ia kuliah di sebuah kampus ternama. Namun selain menjadi mahasiswa, ia juga menjadi pekerja paruh waktu di toko buku bajakan. Nah, toko buku yang dijaganya bernama Toko Buku Berkah milik Pak Li-nya sendiri. Sintong sadar bahwa penulis dirugikan atas tindakannya, terlebih karena dia pun seorang penulis yang pernah berhenti menulis karena ditinggal cinta pertamanya. Suatu hari, saat sedang menjaga toko buku bajakan itu, Sintong bertemu dengan dua gadis yang bernama Jess dan Bunga. Jess adalah anak orang kaya, sedangkan Bunga adalah sahabat Jess. Jess dan Bunga membawa banyak perubahan pada sikap Sintong. Awalnya, Sintong sangat malas untuk menyelesaikan skripsinya. Namun, demi mengejar tenggat waktu dan juga simpati dari Jess, Sintong pun mulai melakukan banyak perubahan. Nah, perubahan ini dimulai saat mengobrol dengan Jess soal keinginan Jess dan Bunga belajar menulis pada Sintong. Tak disangka, kecintaan Sintong pada hobi menulis pun kembali menyala. Sintong ingin memperjuangkan skripsinya yang diambang waktu pengumpulan. Jika ia tidak lulus, maka dia akan di drop out karena sudah masuk tahun ke-7 kuliahnya. Bahkan dekan pun meminta Sintong untuk serius menyelesaikan skripsinya. Mengingat pemuda itu dulunya termasuk orang yang sangat bertalenta. Namun, satu yang buat Sintong tetap merasa menyesal adalah kisah cintanya yang kandas dengan gadis yang bernama Mawar Terang Bintang. Mawar adalah perempuan yang pertama kali ia cintai sejak masa sekolah dulu. Mawar menjadi salah satu gadis yang ia cintai. Meskipun kisah cintanya harus kandas karena Mawar menikah dengan orang lain yang lebih memiliki karir cemerlang. Tak disangka suatu hari takdir membawa Sintong untuk bertemu lagi dengan Mawar. Namun dalam kondisi yang berbeda. Mawar dituduh melakukan tindakan pemalsuan obat-obatan sehingga ia dijebloskan di penjara. Ia bahkan menjual obat-obat itu dengan distribusi yang sangat masif. Itulah yang membuat Sintong terkejut mengingat dulu Mawar adalah orang yang sangat ia cintai sekaligus gadis baik-baik. Namun Sintong tidak pernah membenci hal itu. Suatu hari saat Sintong Tinggal ini akan mengajukan tema barunya untuk skripsinya, ia menemukan sebuah buku karya Sutan Pane, buku yang sangat langka karena merupakan salah satu
masterpiece atau karya besar dari Sultan Paneh. Sintong pun mulai bangkit, semangatnya kembali membara, mengumpulkan setiap informasi demi mendukung data deskripsinya. Dalam perjalanannya, ia menemukan banyak kepalsuan, sama halnya dengan buku bajakan yang ia jual. Sultan Paneh dulu sering menulis di media tahun 60-an. Namun, ia menghilang dan tak ada yang tahu kemana ia berada saat ini. Sintong menggunakan buku Sultan Paneh untuk dijadikan bahan penelitian skripsinya. Tulisan Sultan Paneh sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat pada saat itu. Ia mampu membuat pemikirannya menjadi lebih netral dan jernih, tidak memihak pada siapapun. Sultan Paneh mampu menjadi penulis yang sangat produktif dan menghasilkan karya yang sangat dibutuhkan oleh zamannya, menyuarakan keberanian dan idealisme yang dipegang teguh olehnya. Akhirnya, Sintong berhasil lulus di tahun ke-7 di Fakultas Sastra dengan skripsinya tentang Sultan Paneh. Itulah sinopsis cerpen Selamat Tinggal karya Terelie. Selanjutnya kita akan membahas unsur intrinsi yang ada di dalam novel Selamat Tinggal. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam novel ini yaitu tema sosial. Kenapa? Karena meliputi hal-hal di luar masalah pribadi, misalnya masalah politik, masalah pendidikan, dan propaganda. Selanjutnya juga kita akan membahas tentang alur. Alur yang ada di dalam novel ini yaitu alur maju dan alur mundur. Dan selanjutnya juga ada sudut pandang, karena di dalam novel ini sudut pandangnya itu sudut pandang orang ketiga tunggal. Kenapa? Karena penulis menyebutkan para tokoh dengan kata ganti dia atau ia. Bisa juga penulis menyebut tokoh tersebut dengan kata ganti nama dari tokoh yang ada di novel ini sendiri. Selanjutnya juga ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini yaitu gaya bahasa sindiran, jenisnya yaitu majas ironi. Majas ironi ini sendiri adalah gaya bahasa yang menggunakan kata kiasan yang maknanya berlawanan dengan fakta sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada latar atau setting. Latar ini tempat terjadinya waktu, suasana, seperti itu ya. Pertama kita akan membahas tentang latar waktu. Latar waktunya itu terjadi pada malam, siang, sore, dan juga pada pukul 5 sore. Terdapat di dalam cerpen ini. Selanjutnya juga ada latar tempat. Latar tempatnya itu ada di kampus, di stasiun, di kos, dan juga ada di toko bukunya itu. Ada di perpustakaan juga, itu latar tempatnya. Selanjutnya juga ada latar suasana. Latar suasana di dalam novel ini yaitu ada latar suasana yang sangat menegangkan, latar suasana itu ada juga sedih, bahagia, dan juga semangat yang menyala. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang tokoh dan penokohan. Nah, tokoh yang ada di dalam ini tuh Sintong. Sintong ini sangat pintar orangnya. Dan Mawar ini adalah cinta pertama Sintong, tapi dia adalah sosok yang suka pembohong. Selanjutnya Bapak Sintong yang sopir bentor itu dia sangat ramah. Orangnya sangat ramah dan tidak sombong. Selanjutnya yaitu ada Inang atau Ibu Sintong. Ibu Sintong ini sangat pekerja keras. Dan selanjutnya ada Jess, mahasiswi Fakultas Ekonomi. Dia ini sangat giat belajar. Dan Bunga ini juga sahabat baik Jess, tapi Bunga ini sifatnya agak rese. Dan selanjutnya juga ada Pak Lip Maman, yaitu pemilik toko buku bajakan. Tapi Pak Lip Maman ini sangat bertanggung jawab. Dan selanjutnya ada Bu Likningrum, istri dari Pak Lip Maman. Bu Likningrum ini sosok negosiator yang pintar. Dan selanjutnya ada Pak Dekan atau dosen pembimbing skripsi Sintong. Pak Dekan ini orangnya sangat sabar dan baik hati. Selanjutnya juga ada Sultan Paneh, sosok penulis besar di era 60-an. Dia ini sangat peduli dengan negara dan di lingkungannya. Selanjutnya juga ada Babe Naim. Babe ini adalah pemilik kos. Pemilik kosnya ini sangat galak.
dan juga kepo. Selanjutnya, amanat dalam novel ini yaitu mengingatkan sang pembaca atau kita betapa pentingnya untuk menghargai karya orang lain. Salah satunya adalah membeli produk asli, bukan produk bajakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik yang ada di dalam novel ini, yaitu latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang yaitu Terelie ini, Darwis lebih dikenal dengan nama penanya Terelie, lahir di Lahat, Indonesia pada 21 Mei 1979, umurnya 41 tahun, adalah seorang penulis novel Indonesia. Beberapa karyanya yang pernah diadaptasi ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat Delisa dan Bidadari-Bidadari Surga. Meskipun ia bisa meraih keberhasilan dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis cerita sekedar menjadi hobi karena sehari-harinya ia masih bekerja kantoran sebagai akuntan. Terelie ini menyelesaikan pendidikannya yaitu sekolah dasarnya dan menengahnya di SD Negeri 2 Kikim Timur dan SMP Negeri 2 Kikim Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung atau Provinsi Lampung. Setelah lulus, ia meneruskan studinya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kegiatannya setelah selesai kuliah banyak diisi dengan menulis. Buku-buku fiksi Terelie merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dengan orang tua yang berprofesi sebagai petani. Terelie menikah dengan wanita cantik bernama Rizky Amelia dan mempunyai buah hati yang bernama Abdullah Pasai serta Faiza Askia. Selanjutnya itu respon pembaca atau menurut saya sendiri yang membaca novel ini. Menurut saya novel Selamat Tinggal ini merupakan karya yang sangat bagus dan menarik untuk dibaca. Pesan yang disampaikan pun cukup mengena ya pada pembaca atau pada diri saya sendiri. Novel ini lebih menyoroti tentang isu pembajakan karya. Terelie seolah-olah mengutarakan seluruh pendapat dan kritikan terutama pada buku-buku bajakan karena karyanya pun banyak dibajak. Itulah mungkin respon pembaca atau respon saya dalam membaca novel ini.